cari aku, Ustaz. Coba open cam dulu dah. Iya, karena abang mau saya jadikan narasumber lagi sebenarnya gitu. Banyak yang kejang-kejang sama ente bang. Dengar dulu tadi. Ini aku mau cerita ini kan. Nah, apa tuh? Kejadian yang kita waktu live kemarin. Terus ada yang ancam atau pendeta ngamuk atau kayak gimana? Dengar. Jadi habis aku live itu kan banyak pesan masuk, Tad. Jadi banyak pesan masuk, ada yang memaki. Jadi pas waktu yang memaki itu aku balas lagi nih. Maaf ya, aku bilang. Maaf ya kalau itu menjadi kesalahan aku bilang. Jadi berspekulasi lah aku kan, aku bilang lagi nih. Iya bang, maaf bang, itu tadi maksud aku kan bang, aku naik ke roomnya Ustadz ini untuk ini supaya kita yang Kristen ini jangan lagi naik ke situ, ku bilang nanti kita olok-olokan, ku bilang. Terus ada dua orang yang balas, yang satu balasnya baik, sopan. Nah, yang satu lagi dia jawab gini, maki pakai cakap kotor, terus bilang, kau haus validasi kata dia. Ujung-ujungnya dia kasih nomor dia kan. Biar gini, biar dijemput sekarang. Kau belum tahu siapa aku ya. Pugolkan kau katanya. Gitu. Jadi bingungnya kan gini Ustadz, aku bingungnya kenapa lah orang seperti itu bodohnya keterlaluan. Itu yang dia itu sempat naik, tapi dia nggak mau open cam. Ya bang, jadi dia masuk jalur. Namanya kan lagi nunjukin ajaran kasih toh. Kan gitu, mereka lagi nunjukin ajaran kasih, makanya kasih ancaman sama abang gitu. Kan ajaran kasih itu kasih ancaman kan gitu. Betul nggak? Ketawa sendiri dia. Macam mana fakta itu bang? Aku nggak lucu Ustaz. Dia gini, kugolkan kau ya katanya, kugolkan. Bayangin aja kayak gimana caranya orang menggolkan aku hanya karena keimananku. Kecuali tadi aku berkomentar tentang Islam, Islam mungkin aja bisa tersakiti, merasa dinistakan agamanya, kan gitu. Lah ini aku Kristen, aku bahas imanku, aku pula mau dipenjarakan kata. Macam gimana bang? Jadi gini bang ya, nah ente tahu sendiri kayak gimana ajarannya. Biasanya ya neriakin muslim itu teroris. Ternyata abang yang diteror Kristen sendiri. Jadi siapa teroris yang betul itu kayak gimana? Kan gitu Sama aja itu, semua manusia kan punya ego masing-masing itu Ustadz. Jadi kadang ego orang kan nggak nyambung dia ke agamanya, dia tidak konekkan ke agamanya gitu loh. Jadi ibarat kata itu oknum. Oknum, iya. Tapi jujur loh bang ente kemarin itu. Jujur itu, meskipun niatnya baik supaya jangan naik ke tempat saya, tambah panas mereka rupanya bang. Iya. Jadi konsepnya gini aja. Aku mikirnya gini, Ustaz. Ya udahlah, kalau nggak mau dibilangi ya udahlah. Untungnya juga ya aku dapat gift gitu aja. Iya, gak apa-apa. Nanti saya kasih gift kalau mau jadi narasumber lagi nih ya. Oke ya teman-teman. Ada lagi yang
yang heboh lagi nanti. Ya pasti banyak yang heboh bang. Makanya kata Yesus di kitab Anda apa, seperti apa isi kitab Anda itu. Ya katakan yang sebenarnya, ya katakan yang sejujurnya, selebihnya dari si jahat, kan gitu. Gitu. Tahu Udah. kalau Ada omongan ayatnya kayak gitu. Jadi Anda harus jujur. Kalaunya kagak jujur ya melebih-lebihkan, artinya bohong, selebihnya dari si jahat itu, ya. Gitu bang. Bang, ente santai dulu ya di atas ya. Santai dulu. Saya naikin Mbak Sleo, Mbak Rosari. Halo, selamat malam Mbak Rosari. Selamat malam Bang Ucu. Waduh, kemarin ngetek saya banyak kali, saya lihat jawabannya kok kagak ada yang nyambung. Enggak, Bang Ucup yang nggak paham. Bukan gak paham. Enggak, Yang gini, saya cari jelaskan itu dulu. kan gini. Bentar Mbak, sebentar sebelum Anda menjelaskannya, saya tanggapi dulu atas jawaban Anda. Yang saya cari itu kan Mbak Rosari kajak murtad ke Katolik. Baik, kata saya. Saya akan terima tawarannya jika perkataan Yesus, ya perkataan Yesus ada seperti di Al-Quran. Seperti apa perkataan Al-Quran? Kayak gini, Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Nah, adakah Yesus berkata, hai manusia, kata Yesus, ya, masuklah ke Kristen atau ke Katolik dengan sepenuhnya. Kan gitu yang saya tanya. Oke. Artinya tekstualnya harus Anda cari di kitab Anda seperti itu, perkataan dari Yesus. Kalaupun kagak ada, kata saya, ada opsi kedua. Opsi keduanya apa? Opsi kedua adalah sesuai dengan apa yang seperti dikatakan oleh Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Nah, ada nggak perkataan Yesus kayak gitu? Hei manusia, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Katolik. Mana? Silakan. Oke, boleh. Itu yang saya tanya. Silakan Boleh ditanggapi. saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan tapi Abang mendengarkan dulu ya, oke? Iya. Gini Bang. Yesus hadir ke dunia itu tidak membawa agama, Bang. Tidak membawa agama, tapi membawa kerajaan Allah. Dan di situ saya sudah terangkan di Matius 28 ayat 18 sampai 19. Di situ kan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk yang pertama untuk menyebarkan Injil. Yang kedua, Yesus itu menyuruh itu untuk memberikan ajaran kepada muridnya, ajaran Yesus. Dan yang ketiga, poin ketiga, Yesus ini dia memberikan agar supaya muridnya mengajarkan agar supaya muridnya itu memberikan baptis kepada umat itu untuk kepada Tritunggal ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Jadi dinamakan Kristen itu adalah pengikut Kristus gitu. Jadi makanya Yesus tidak mengucap Kristen gitu. Dan Protestan atau Katolik itu dalam kategori Kristen gitu. Pengikut Kristus itu terdapat Protestan dan Katolik seperti itu. Jadi Yesus sudah mengatakan ya kepada muridnya untuk membaptis mereka, itu salah satu bahwasanya Yesus itu mengajarkan untuk menjadi pengikutnya. Pengikut Yesus dinamakan Kristen. Itu terdapat ada Protestan dan Katolik gitu Bang. Maksudnya seperti itu. Itu pada Matius 28 ayat 18 sampai 19. Itu di situ Abang bisa buka. Coba. Tahu saya. Iya, seperti itu. Jadi memang tidak menyebutkan langsung ayo menjadi agama Kristen itu tidak, tapi Yesus ini mengajarkan kepada muridnya supaya untuk menyampaikan, yang pertama untuk memberitakan ajaran Yesus, yang kedua untuk membaptis mereka, dan
murid ini untuk menyebarkan Injil begitu loh Bang. Memang tidak menyebutkan nama agamanya gitu. Baik. Tapi siapapun yang menjadi pengikut Kristus dinamakan Kristen begitu. Baik. Kalau gitu saya tanggapi ya. Ya. Oke, jadi pertama Mbak Rosari, tantangan saya gagal tuh yang pertama ya. Karena Anda sendiri ngakui tidak ada yang seperti itu, kata Anda. Baik, kalaunya gagal ya, saya akan tanggapi penjelasan Anda saja kalau kayak gitu. Kata Anda membawakan Matius 28 ya, 28 nomor 19 sampai seterusnya kan kayak gitu. 18 sampai berapa? Sampai 20 ya kalau nggak salah. Enggak, 18-19. Oh, 18-19. Baik. Jadi ya di situ kata Yesus kan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Oke? Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan kayak gitu. Jadi Mbak Rosari, Anda harus paham dengan yang dikatakan oleh Yesus. Yang dikatakan oleh Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Gak ada Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa penyembahku. Gak ada. Jadi orang yang mau dibaptis itu ya seperti yang dikatakan Yesus, dia itu mau menjadi murid ya. Jadi yang dibaptis itu mau jadi murid. Kita dapat melihat di sekolah-sekolah atau di luar sekolah kagak ada yang namanya murid nyembah guru. Gitu Mbak Rosari. Jadi salah kaprah Anda memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu ya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Jadi semua bangsa muridku, bukan semua bangsa penyembahku. Nggak ada kayak gitu. Lagi pula ya Mbak Rosari, 12 murid Yesus itu ya bangsanya semuanya adalah Israel. Makanya Yesus ya di dalam Matius 10 ya nomor 5 sampai 6, Yesus melarang muridnya untuk mengajarkan ajarannya keluar dari bangsa Israel. Jadi kagak nyambung dengan Katolik, dengan Kristen, apalagi dengan Mbak Rosari. Gini, saya jawab lagi, Pak Abang. Saya jawab lagi ya. Silakan. Gini, Yesus adalah firman Allah. Yesus kan firman Allah, gitu, yang menjadi manusia. Dan nggak mungkin dong saat dia menjadi firman tersebut itu berusaha itu mengajarkan muridnya supaya nyembah dia, gitu. Dia kan hanya mengajarkan gitu, mengajarkan ajarannya gitu. Tapi kalau untuk menyembah memang tidak, karena Yesus di saat dia menjadi manusia itu ya dia hanya berinteraksi seperti manusia seperti itu. Jadi Yesus ini tidak akan mengajarkan bahwa untuk menyembah dia itu nggak akan gitu loh. Gitu. Baik, saya tanggapi dulu. Kalau seperti itu yang Anda katakan, Yesus itu tidak akan mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya, maka Mbak Rosari, ngapain Anda nyembah Yesus? Itu poin pertama. Kalau Yesus sendiri kagak memerintahkan, kan kayak gitu, kagak nyuruh Anda untuk menyembah dia, ngapain Anda sembah dia? Nggak sesuai dengan perintah Yesus, ajaran Anda berarti. Itu satu ya. Yang kedua, yang Anda katakan, Yesus itu berasal dari firman. Itu ajaran Katolik Anda, bukan ajaran Yesus. Mbak Rosari, ya, tentang diri Mbak Rosari, pasti Anda sendiri yang mengetahui tentang diri Anda. Kan kayak gitu. Anda berasal dari mana, dari keluarga apa, kan diciptakan dari apa, dan diciptakan atau dilahirkan di mana, Anda sendiri yang tahu. Maka dari itu, kalau Anda katakan Yesus itu berasal dari firman Allah, artinya kita cari di mana pengakuan Yesus, dia mengaku dirinya dari firman. Itu dulu ya. Jangan mengada-ada dengan menuduh Yesus berasal dari firman, padahal Yesus tidak pernah menjelaskan dia berasal dari firman. Pasti tentang diri Yesus itu sendiri yang mengetahui tentang dirinya gitu. Maka dari itu ya,
kita perlu cari pengakuan Yesus. Aku berasal dari firman. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, saya jelaskan ya Bang. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia firman itu tidak ada memang. Tapi Abang cek coba Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Aduh, Mbak, itu lagi yang dibawa kepada saya. Mbak, Yohanes 1 pasal 1 yang perlu Anda catat, itu bukan ajaran Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nomor 14-nya itu, firman itu telah menjadi daging, atau firman itu telah menjadi manusia. Saya udah tahu, cuma sayangnya itu bukanlah ajaran Yesus. Itu adalah ajaran dari himne Plato. Himne Plato dari pagan Yunani. Diambil, dikutip oleh Yohanes. Anda ini mau ikut Yesus kah di dalam Katolik Anda, atau Anda mau ikut pagan Yunani gitu dari himne Plato? Gitu, Mbak. Saya bukan menertawakan Anda, tapi saya harus katakan ajaran Yesus yang sebenarnya gitu. Cari aja, Anda silakan ketik dan pelajari. Yohanes 1 pasal 1 berasal dari mana? Pasti Anda akan disuguhi Yohanes 1 pasal 1 berasal dari himne Plato. Yang pada mulanya adalah Theos, pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Theos. Nah, itu. Mereka di dalam Yunani itu seperti apa pahamnya? Pagan itu, karena dewa mereka menjelma turun ke muka bumi. Itu paham dari pagan Yunani, Mbak. Bukan ajaran Yesus. Kalau dibilang kami menyembah sih sebenarnya kami mengimani ya. Maksudnya Yesus itu adalah termasuk satu pada Allah gitu. Termasuk Allah itu sendiri, karena di saat dia menjadi manusia kita mengimani gitu. Tapi kita tetap menyembah kepada Allah Bapa gitu loh. Jadi begini, Mbak, kalau Anda berbicara tentang Yesus, maka hal atau poin yang pertama yang Anda cari pengakuan dari Yesus sendiri dulu. Anda mau mengatakan Yesus seperti apa? Anda mau mengatakan Yesus adalah utusan? Cari dulu gitu, di mana Yesus berkata dia utusan. Banyak ternyata berhamburan. Baiklah, kita akui Yesus itu utusan, kan kayak gitu. Kalau Anda katakan Yesus itu satu dengan Allah, Yesus adalah Allah, maka kita cari dulu perkataan Yesus. Di mana mengakunya Yesus adalah Allah? Dari Yesusnya sendiri. Itu lagi. Makanya jangan mengada-ada tentang Yesus gitu. Tentang diri Yesus, pasti Yesusnya sendiri yang mengetahui, bukan Anda gitu. Nggak bisa, Mbak. Ya, pasti mental sama saya. Kalau saya bawa ajaran Yesus, pasti mental Anda bawa ajaran di luar Yesus. Kalau sama saya, itu udah saya alami bertahun-tahun gitu. Orang Kristen yang bawa ajaran di luar Yesus, maka pasti mental gitu dengan saya. Karena saya apa? Membawakan yang diucapkan oleh Yesus. Pastinya Anda lebih percaya ucapan Yesus daripada pengajaran yang lain, kan? Itu pastinya kayak gitu. Silakan Anda tanggapi. Pada Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Berarti Cuma kan itu. Iya, berarti kan di situ bahwa Yesuslah ini menyamai dirinya itu bahwa dia Allah ini sendiri gitu loh. Baik. Terus? Iya, bahwasanya Yesus ini adalah Allah ini sendiri yang dari firman Allah yang berwujud sebagai manusia gitu. Baik, kita tanggapi dulu ya, Mbak ya, sebelum melebar gitu. Gini, setidaknya Anda cari ya eksplisit perkataan Yesus, dia ngaku aku adalah Allah. Kayak gitu. Bukan berarti Anda ya mengambil perkataan dari Yesus yang bisa ditafsirkan multitafsir. Coba Anda membawa Yohanes 10 nomor 30. Saya tahu itu ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Menurut Anda, itu satu apa? Satu pengajaran kah?
atau satu pribadi kah? Satu pribadi. Satu Baik. pribadi dengan Allah Bapa. Baik, kalau menurut Anda satu pribadi, Mbak, kita lihat Yohanes 17 nomor 11, maka murid-murid pun satu pribadi dengan Bapa. Yohanes 17 Nomor 11 gitu. ayat 11. Kalau menurut Anda Yohanes 10 nomor 30 adalah satu pribadi, berarti murid-muridnya satu pribadi juga dengan Bapa. Coba Anda baca tuh, apa yang dikatakan Yesus? Bagian dari doa Yesus kepada Bapanya di surga, di mana ia meminta agar Bapa menjaga murid-muridnya dalam nama Bapa. Iya, Dalam nama Bapa kan? enggak. Begini, maksudnya begini. Ini kan Yesus berkata bagian dari doa Yohanes 17 ayat 11, bagian dari doa Yesus kepada Bapanya di surga, di mana ia meminta agar Bapa menjaga murid-muridnya dalam nama Bapa. Oke. Maksudnya itu dalam perlindungan Allah Bapa, bukan dalam satu nama Bapa, bukan. Itu perlindungan satu Allah Bapa gitu loh. Minta perlindungan, Baik. supaya muridnya minta perlindungan, bukan dalam satu nama Bapa, bukan. Baik, artinya Mbak lihat tuh ya di nomor 11 itu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, kata Yesus. Kalau menurut Anda itu adalah satu perlindungan, bukan satu pribadi, artinya sesuai maksud Yesus di Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu, artinya Yesus itu dilindungi oleh Tuhan, bukan satu pribadi dengan Tuhan, bukan. Gitu, makanya Anda baca kitab Anda. Kalau Anda menganggap Yohanes 10 nomor 30 satu pribadi, artinya apa? Artinya murid-muridnya pun satu pribadi dengan Bapa. Kalau Anda anggap Yohanes 10 nomor 30 itu satu ajaran, ya, satu perlindungan, maka murid-muridnya itu satu juga ajaran dengan Yesus, satu dengan Bapa dari ajarannya, bukan pribadinya. Murid-murid artinya juga dilindungi oleh Bapa atas doa Yesus. Bagaimana doanya? Supaya mereka, kata Yesus, menjadi satu sama seperti kita. Gitu. Artinya itu bukan satu pribadi, aku dan Bapa adalah satu, tapi satu ajaran, satu perlindungan gitu. Itu maksud Karena Yesus. Di sini kan saat itu Yesus itu akan meninggalkan dunia kan Bang. Dia itu akan meninggalkan dunia, sementara murid-muridnya akan tetap berada di dalamnya. Jadi di sini Yesus itu berdoa kepada muridnya supaya dalam perlindungannya nama Bapa gitu, Allah Bapa gitu loh. Itu loh Bang. Ya dalam doanya coba Anda perhatikan. Kata Yesus dalam doanya seperti apa? Supaya murid-murid satu. Ya, supaya mereka menjadi satu sebagaimana Yesus satu dengan Bapa. Coba Anda baca nomor 11-nya. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Artinya bukan satu pribadi yang dimaksud oleh Yesus, tapi satu ajaran. Maka dari itu Yesus berdoa agar Bapanya melindungi murid-muridnya, karena murid-muridnya didoakan Yesus. Doanya seperti apa? Agar murid-murid juga satu dengan Bapa sebagaimana Yesus satu dengan Bapa. Artinya apa? Murid-murid itu tidak melenceng ajarannya dari ajaran Yesus, tidak melenceng pula dari firman yang disampaikan oleh Yesus, tidak melenceng dari ajaran Bapa yang di sorga. Bukan berarti pribadinya yang satu, Mbak. Kan Yesus berkata satu sama seperti kita, kan gitu. Enggak, ini kalau dibilang pribadi itu memang bukan. Jadi dia mengungkapkan keinginannya agar
semua itu bersatu dalam iman dan kasih. Jadi seperti hubungan yang maksudnya harmonis antara Yesus dan Bapa gitu loh. Dia menginginkan muridnya seperti itu gitu. Jadi bukan satu dalam seperti Yesus gitu, bukan gitu loh. Nggak bisa dibantah itu Mbak, karena kata Yesus supaya mereka satu sama seperti kita. Satu sama seperti kita. Nggak bisa Anda bantah itu kata-kata Yesus itu. Nah, kan gitu. Nggak bisa Anda pakai asumsi menghadapi perkataan Yesus. Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Didoakan Yesus pula murid-muridnya supaya murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Artinya apa? Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Yesus itu Tuhan itu sendiri. Bukan. Nah, gitu cara memahami yang dikatakan Yesus. Gak bisa kita apa yang dikatakan Yesus atau apa yang dikatakan pendeta Anda lalu Anda asumsikan sendiri, nggak bisa. Karena ada aturan dari Yesus. Jadi sebentar. Jadi saya ini belum. Jadi Yesus ini kan berdoa, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mau saya tambah lagi? Murid-murid dan Bapa satu. Baca Yohanes 17 dua-duanya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bentar Bang. Ayo, satu semua. Kata-kata Yesus seperti apa? Dan aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka, agar mereka juga satu sama seperti kita yang satu dengan Bapa. Artinya apa? Yesus dengan Bapa, aku adalah satu. Satu kemuliaan, satu perlindungan, satu ajaran. Bukan satu pribadi, atau bukan pula Yesus itu Tuhan sendiri. Karena dibantah Yesus sendiri Anda. Enggak, kesatuan ini yang dimaksud itu adalah kesatuan dalam kasih, dalam tujuan, dalam tindakan gitu. Seperti kesatuan antara Bapa dan anak, seperti itu loh Bang. Maksudnya seperti itu. Kalau masalah kasih Mbak, baca ayat selanjutnya tuh 2-3-nya. Sebentar. Supaya murid-murid juga satu kasih dengan Bapa. Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, kan kayak gitu. Agar murid-murid pun juga dikasihi oleh Bapa, seperti Yesus dikasihi oleh Bapa, yang satu dengan Bapa. Satu kasih artinya apa? Semoga murid-muridnya juga diberikan satu kasih dengan Bapa. Ayo, macam mana? Tuh ayat 2-3-nya. Nggak bisa lari kemana-mana. Kalau ini itu pembahasan kesatuan rohani nih Bang. Kesatuan rohani, bukan kesatuan organisasi ya. Ini pembahasan kesatuan rohani, gitu. Maksudnya seperti itu. Kesatuan yang sempurna. Jadi aku dan Bapa adalah satu rohani. Yesus dengan Bapa. Bukan satu rohani Yesus, antara anak dan Bapa, jadi antara putra dan Bapa gitu. Jadi baik. Antara putra dan Bapa. Baik. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 17 itu antara anak dan Bapa. Artinya, kalau menurut Anda seperti itu, murid-murid pun didoakan oleh Yesus agar menjadi anak Bapa, agar sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Hubungan anak dengan orang tua, kan kayak gitu. Artinya murid-murid didoakan juga oleh Yesus agar murid-murid pun juga menjadi anak-anak dari Bapa. Kayak
itu Mbak, Anda putar kayak gimana pun maksudnya tetap kena di situ dia. Enggak, abangnya enggak paham nih. Begini loh. Maksudnya ini kesatuan yang dimaksud ini kan ayat yang Yohanes 17:23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Ya. Kan sama tuh. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Kalau Anda anggap itu adalah satu pribadi, celaka jadinya. Kenapa saya bilang celaka? Karena murid-muridnya pun juga satu dengan Bapa. Nah gitu. Udah Yesus bilang aku di dalam mereka. Yesus satu dengan muridnya. Karena Yesus pun satu dengan Bapa gitu. Kayak gitu. Mbak. Kesatuan rohaninya saja, bukan berarti dia bersatu gitu loh Bang. Kesatuan rohani gitu loh. Mbak, Anda coba baca Yohanes 17 itu nggak ada Yesus menjelaskan kesatuan rohani, itu nggak ada. Ada Bang. Coba di mana kesatuan rohani? Sebutan kata rohani aja satu sekop itu di mana ada? Ini yang dimaksudkan Yesus berdoa agar para pengikutnya itu disatukan dalam kesatuan rohani, bukan hanya kesatuan organisasi begitu. Ya itu gini Mbak, artinya ketika Anda di luar perkataan Yesus itu asumsi Anda gitu. Maka dari itu ikutilah Yesus, bukan ikuti asumsi Anda atau pendeta Anda. Gitu. Jadi tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah agama yang berdasarkan bukan dari Yesus tapi dari asumsi pribadi jadinya, atau dari doktrin yang di luar ajaran dari Yesus. Kayak gitu. Saya hanya berkata sesuai tekstual kitab Anda, sesuai perkataan Yesus, tanpa saya tafsir, karena Yesus sendiri yang akan menjawab Anda gitu. Enggak, kalau saya terangkan tetap abang tetap ngeyel. Mbak Rosa, gini. Abang tetap ngeyel karena memang gini, bentar. Kalau Anda seperti itu, susah. Anda katakan kan, Anda kan katanya baru aja murtad. Anda baru tahu ajaran Yesus. Kalau saya udah kenyang 8 tahun gitu, ya. Nah. Udah kenyang saya andaikan ya Mbak ya. Ada kebenaran ya di luar perkataan Yesus atau di luar ajaran Islam, maka saya yang lebih dulu murtad daripada Anda 8 tahun yang lalu ya. Tapi sampai saat ini saya masih Islam. Anda baru aja katanya murtad. Kayak gimana? Belum tahu, Anda belum kenyang apa yang dikatakan Yesus, belum ngerti. Gimana sih? Ada. Bang Ucup, itu kalau belajar kan biasanya kan nggak ada ininya ya, cuma separuh aja gitu. Kalau pas pembacaan ayatnya separuh, penjelasannya tuh nggak diterangkan. Biasanya seperti itu. Mbak, kitab Anda ini saya baca 7 tahun berturut-turut, tapi nggak setiap hari gitu ya. Habis saya baca loh. Nih. Jangan salah Anda. Tapi kan abang kan anti kris ya, ya tetap nggak mau mengimani, nggak mau percaya gitu karena anti kris gitu. Mbak, gini, saya itu bukan anti kris, saya itu pengikut Yesus dan mengimani Yesus loh. Jangan salah, saya nggak anti kris. Islam itu kalaunya anti dengan Yesus maka batal imannya. Saya beriman dengan Yesus, saya mengikuti Yesus. Yesus ya mengatakan dirinya utusan, saya imani dia sebagai utusan. Tidak pernah dia berkata dia adalah Tuhan, maka saya tidak akan menuhankan dia, karena tidak ada perkataan dari dia gitu. Jadi waras saja kita berpikir apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan, dan tidak pernah juga dia meminta sembah, kan kayak gitu. Maka saya tidak akan menyembah dia, tapi saya akui dia adalah nabi, dia adalah utusan, dia adalah rabi, karena dari ucapan dia itu sendiri gitu. Dia adalah utusan
dari ucapan dia sendiri saya akui. Saya nggak anti dengan dia. Dia melakukan puasa 40 hari 40 malam. Intinya amalannya puasa. Maka saya di Islam pun juga ikut puasa seperti Yesus. Terus Mbak ya, Yesus ya ketika dia mati, dia itu dikafani gitu. Maka saya lihat ya kematian yang dikafani agamanya apa? Islam. Makanya saya dalam Islam gitu. Nggak anti saya dengan Kristus. Habis itu Yesus sunat. Yang mewajibkan sunat agamanya apa? Islam. Makanya saya Islam. Mengikuti Yesus karena mengikuti Yesus. Habis itu ya Mbak ya, yang masuk ke rumah ibadahnya seperti Yesus, cuci tangan, cuci kaki. Islam, bukan Kristen. Jadi saya ikuti semua apa yang dilakukan Yesus. Perintah Yesus, sembahlah Allah. Saya sembah itu Allah. Bagaimana cara dia berdoa? Dia sujud, ikut sujud juga saya. Nggak ada saya anti Kristus gitu, nggak ada. Yesus kagak pernah contohin makan babi, saya nggak pernah juga makan babi. Makan ikan goreng sering gitu. Karena apa? Dia contohin makan ikan goreng kan? Artinya apa Mbak? Saya itu bukan anti Kristus, saya mengimani Kristus dan saya pengikut Kristus yang asli. Ya bagi saya mohon maaf Mbak, saya ya telak-telakan aja gitu nyebut sama teman-teman yang Katolik atau Kristen. Yang namanya Kristen itu bukan pengikut Yesus. Tapi mohon maaf, mereka Kristen adalah pembangkang Yesus, gitu. Pembangkang dari mana? Pembangkang Yesus. Contoh Kristen makan babi, Yesus nggak pernah contohin. Yesus sunat hari ke-8, Kristen kagak sunat. Karena kalau dia bersunat maka batal Kristus untuknya. Efesus 2 nomor 15. Bukan. Efesus berapa ya? Galatia 5 nomor 2. Batal Kristusnya kalau dia bersunat. Habis itu Kristen ya tidak mengikuti puasanya seperti Yesus. Memang ada yang mengklaim bahwa puasa katanya. Ada gak yang 40 hari 40 malam? Kristen katanya mengikuti Yesus. Yesus masuk bait Allah cuci tangan cuci kaki. Kristen pakai sepatu. Kan gitu. Gitu. Yesus kagak pernah perintahin ke gereja. Ngapain Anda ke gereja? Yesus kagak pernah perintahin Anda jingkrak-jingkrak. Enggak pernah. Yesus enggak pernah juga memerintahkan Anda. Enggak ada yang jingkrak-jingkrak. Ada sebagian Mbak. Dari beda sekte dengan Anda. Anda Katolik enggak boleh jingkrak-jingkrak. Saya tahu. Tahu saya. Enggak usah protes itu. Saya bisa tampilkan sekte yang lain. Jadi kalau kata Yesus ya tidak ada memerintahkan masuk Kristen atau Katolik, tidak pernah memerintahkan juga ke gereja. Lalu di mana Anda bilang bahwa Anda pengikut Yesus? Dari mananya? Mikir Mbak, kita punya akal waras gitu, kita punya otak waras gitu, gitu. Apa ini semangat Ustadz Yusuf? Ayo Mbak Sleo, nanti dipinang Ustadz Yusuf ngaco kau. Emang Bang Roh Kudus dari mana ini? Protestan atau Katolik ya? Bang Roh Kudus kerja kau Bang. Bang, kau ditanya tuh oleh Mbak Rosari, kerja kau lah, open mic dulu, kerja kau. Ya. Dari tadi Bang Roh Kudus santai kali dengerin saya dia. Kau yang ngomong sama Mbak Rosari itu, jujur lah. Dari Iya. Oh, enak kali hidupnya. Gini, Bang Roh Kudus ya. Bang Roh Kudus ya. Dari tadi saya ngomong kagak dikasih gip. Ente cuma denger santai dikasih gip itu ya. Aduh. Dah, ngomong tuh Mbak Rosarinya mau ngomong sama Anda. Silakan. Halo, selamat malam Bang. Apa Roh Kudus ya, Bang Roh Kudus? Ada yang kasih kepala naga. Gak ada suaranya dia. Kenapa? Bang, suara ente mana Bang? Benerin dulu. Nah, ya gitu.
Saya tutup mic dulu. Udah. Coba, kan dari tadi Udah, kan kan saya udah. dapat penjelasan dari Bang Ucup nih. Saya mau nanya dulu, Abang Roh Kudus nih dari mana? Dari Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan. Bilang aja dari tadi, nah Pak. Maksudku itu dari Iya penjelasan dari Bang Ucup. tadi dia itu bukan dari Dari tadi Protestan. Iya. Ya, kalau nggak salah kemarin saya sempat simak juga sih Bang Roh Kudus dengan penonton lain itu mendebatkan masalah Tritunggal ya, gitu. Nah itu terus saya mau nanya penjelasan Bang Ucup menurut Bang Roh Kudus bagaimana gitu. Kalau saya kan tadi kan pemahamannya Bang Ucup nih beda dengan pemahaman saya kan, gitu. Kalau menurut Abang Roh Kudus tuh bagaimana gitu loh? Nanya Tentang siapa? pemahaman tadi yang tentang di Yohanes 2:23 ya. Yohanes. Jawab Bang Roh Kudus. Mbak Rosarinya ngomong sama ente, Bang. Dia nggak dengerin berarti Bang Iya, Ucup. ini Yohanes 23 kan? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi Iya. satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Terus pertanyaannya apa ini? Itu kan tadi Bang Ucup kan menjelaskan gitu bahwasanya menjadi satu dalam artian umat pun seperti Yesus gitu. Pengertian menurut Abang sendiri bagaimana? Kalau saya kan tidak setuju gitu dengan pengertian Bang Ucup tadi. Dengan penjelasan Bang Ucup tadi saya nggak setuju gitu. Abang kan Protestan kan? Ngapain Mbak Abang Cleo mengimani setuju sama ngapain Mbak Cleo setuju sama omongan Yusuf tentang Kristen sementara Ustadz Yusuf kan bukan Kristen, kan gitu. Iya, kan tadi kan Logika kan? Iya logika. Cuman hanya saja penjelasannya Bang Ucup itu kan berbeda dengan konteks yang ada gitu loh. Karena Bang Ucup ini bukan Kristen loh Mbak. Jadi ya sah-sah aja Pak Ustadz Ucup ini salah mengartikan ya. Kecuali tadi Pak Ucup gini Kristen, oke Bang lah, Roh ya. Kudus. Bang Roh Kudus, Anda perlu dengar dulu ya, kayak gini. Kata Mbak Rosari Yesus itu Tuhan kan gitu. Nah menurut Anda kayak gimana? Coba Anda jelaskan dulu tentang masalah Yesus menurut Anda gitu. Menurut Abang Roh Kudus tentang Yesus. Ya Yesus ya Tuhan. Ya itu Yesus ya Tuhan yang diutus memang untuk jalan kebenaran menuju Allah kan. Itu kan. Oke. Dia mengakui Bang. Dia mengakui kok apa? bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Ya iya, tahu saya dengan Bang Roh Kudus, dia Kristen, tahu. Ya pastilah dia ngakuin logika kan kayak gitu. Yusuf, kalau Ustadz Yusuf mengakui Yesus itu Tuhan, ya sah-sah aja, asalkan jangan pula Ustadz Yusuf jadi mengimani bahwasanya Yesus itu Tuhan baginya, kan gitu, ya kan? Bang Roh Kudus, Mbak Rosarinya bingung masalahnya. Kata ente kan sah aja pendapat saya karena saya Islam kan kayak gitu. Ya kan saya kembalikan pula kan kayak gitu, sah aja kan menurut Bang Roh Kudus. Bikin bingung banyak jadinya. Gini, dari pertanyaan, dari diskusi Ustadz ini tadi sama Mbak Cleo ini kan sebenarnya aku mau nanya tadi sebenarnya sama Ustadz ini apa yang membuat Ustadz ini bertahan di Islam kan gitu. Rupanya gitu. sebelum aku bertanya, Ya. tiba-tiba Pak Ustadz bilang bahwasanya Pak Ustadz ini pengikut Kristus gitu loh. Nah, Iya. agak bingung aku loh. Bang, kayak gini Dari artinya mana kesimpulannya. jalannya Pak Ustadz ini pengikut.
Bang Roh Kudus, ya artinya kesimpulannya kayak gimana? Ya saya ini menjadi Islam karena saya mengikuti Yesus, gitu kesimpulannya. Yang mana sementara Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya ayolah masuk ke Islam, ayolah masuk ke Kristen. Kan Ustaz baik. juga tadi yang bilang gitu. Baik, Bang, saya mau tanya dua hal ya. Ini simpel aja ya. Anda tahu nggak Ya. dalam bahasa Arabnya juru selamat? Mesias. Nggak tahu aku dalam bahasa Al-Masih. Arabnya. Baik, Yesus juru selamat, betul? Iya. Baik. Tahukah Abang bahasa Arabnya selamat itu Islam? Jadi Yesus itu juru Islam, dari nama aja udah ketahuan. Yesus itu juru selamat. Ya, artinya Yesus itu juru Islam tuh satu. Terus Yesus meninggalkan apa? Kata Yesus, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Betul? Tahu nggak Abang dalam bahasa Arab damai sejahtera apa? Lagi-lagi Islam. Nggak tahu. Aku tinggalkan Ya, Islam jadi- untukmu, kata Yesus. Bang Di Ucup, mana dibilang maaf, gitu? saya motong. Hmm, Kalau Islam menurut etimologis itu bukan penyelamat, berserah diri. penyerahan diri, betul. Ya iya, kalau ada kalimatnya Mbak Rosari. Makanya jangan baca terjemahannya. Jangan baca Anda kalau mengartikan Islam dalam bahasa Arab ikuti tata kaidah bahasa Arab, bukan tata kaidah Google, bukan. Jadi Gitu. apa yang membuat Ustadz ini mengikut Kristus sebagai apa? Ustadz ini sebagai pengikut Kristus menganggap Kristus itu sebagai apa? Itu jadi pertanyaanku tadi, Ustadz. Gini Bang ya. Pertama dari nama dia juru selamat, juru Islam. Habis itu dia tinggalkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera artinya dia tinggalkan Islam. Habis itu Yesus berserah diri kepada Bapa, dia meminta kepada Bapa ya, menyerahkan dirinya kepada Bapa. Berserah diri artinya Islam. Nah, tuh ya. Tuh. Habis itu dari perintah-perintah pula ya. Yesus perintahkan sembah Allah, saya sembah Allahnya. Habis itu Yesus ya mencontohkan cara meminta kepada Tuhan. Dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Saya dalam Islam ikut Yesus sujud, kan gitu. Habis itu Yesus mencontohkan puasa. Maka saya dalam Islam pun juga puasa. Terus Yesus sesuai adatnya dia sunat. Maka saya di dalam Islam mengikuti Yesus wajib sunat. Gitu. Yesus kagak pernah juga nyontohin makan babi. Makanya saya dalam Islam kagak pernah makan babi seperti Yesus. Terus ya Yesus masuk ke dalam rumah. Bentar Bang, dikit lagi. Ya, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah ya, ke bait Allah. Dia cuci tangan dan cuci kakinya. Makanya saya dalam Islam ya, dalam Islam mau masuk masjid saya cuci tangan dulu sama cuci kaki sebagaimana Yesus masuk ke rumah ibadah gitu. Terus Yesus setelah mati katanya ya, dia dikapani. Agama apa yang matinya dikapani? Islam. Maka dari itu ya, kenapa saya alasannya mengikuti Yesus? Karena Yesus mengarahkan saya ke dalam Islam. Gitu. Nggak bisa gitu, Ustadz. Mantap. bilang Dalam Lukas sunat, gini maka Bang. Di dalam Lukas tentang masalah sunatnya Yesus ya, sesuai dengan adatnya menurut hukum Taurat Musa. Artinya perintah Tuhan. Makanya Kejadian 17 ya, Kejadian 17 sunat itu adalah perintah Tuhan, perjanjian kekal kepada Abraham turun-temurun kepada anaknya. Akhirnya apa? Sampai menjadi ajaran dan adat. Gitu. Taurat Musa apa aja? Isi Taurat Musa apa aja, Ustadz? Ya, artinya apa? Taurat Musa kan Kejadian juga ada. Ulangan, Bilangan, Taurat Musa Keluaran. itu
isinya apa aja Taurat Musa? Banyak bang, banyak. Kalau poinnya 10 perintah Taurat. Yang mengeluarkan Taurat Musa siapa? Tuhan semesta alam. Itu 10 hukum Taurat. Terus Dari 10 hukum Taurat itu Ustadz, tidak ada, selama aku Kristen tidak ada ku baca isi Taurat itu tentang sunat, Ustadz. iya bang, ya memang bukan dari 10 hukum itu tentang sunat itu. Tentang sunat itu dari perjanjian kekal Abraham sebelum Musa nongol, belum. Jadi lebih duluan perjanjian kekal sunat daripada 10 hukum Taurat. Sekarang ini Ustadz menerima nggak, mengakui nggak bahwasanya Yesus disunat itu karena adat? Dua-duanya bang, karena menurut pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, ya dia diserahkan. Pentahiran itu artinya pembersihan anak-anak Yahudi. Ya, nih saya bukakan ya, biar Anda nggak bingung gitu. Nih, ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, oke? Menurut hukum Taurat Musa, Iya, makanya yang namanya sunat itu adalah ajaran yang menjadi adat. Aduh, goyang-goyang ini kamera saya. Di mana ditulis tadi itu, Ustaz? Di mana ditulis tadi itu, Ustaz? Di Lukas, Di mana Lukas ditulis 2. tadi itu? Lukas 2 ayat 22. 21. Ya, 21-22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Makanya sunat itu adalah ajaran yang menjadi adat, udah dibilang juga. Ya udah, jadi berarti kalau Ustadz bilang Ustadz mengikuti Yesus Kristus karena dia sunat, berarti Ustadz mengikuti dia karena adat Yahudi kan? Bukan, Gitu kan? bukan. Berarti Ustadz mengikuti Kalau saya Yahudi, sunat, bukan mengikuti Kristus. Gini bang ya, gini, selain mengikuti Al-Quran saya, contoh sunat itu udah dicontohkan oleh Yesus. Kan kayak gitu. Dibalik apapun alasannya, mau dari ajaran Nabi Musa atau dari karena adat, yang jelas perintah sunat itu turun kepada Abraham. Kami di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan kepada Abraham. Gitu. Di Al-Qur'annya surat apa? Surat apa, Bang? Quran surah An-Nahl ayat 123. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kami perintahkan, kami wahyukan kepada engkau agar mengikuti millah Abraham. Ayat 123. Ya, An-Nahl 123. Bukan perintah sunat itu. Itu Nabi Ibrahim yang hanif dan menjauhi kesyirikan. Baik. Sekarang saya tanya, Brit milah menurut Yahudi apa dan Kristen? Milah itu apa? Menurut Yahudi dan Kristen. Nih Mbak, ya, apa itu milah? Nih, Anda lihat ke layar, ya. Nih. Sabar ya. Tuh ya, nih. Brit milah ya. Upacara sunat dalam agama Yahudi. Ya, dilakukan pada bayi pada usia hari ke-8. Jadi yang dinamakan milah itu Mbak Rosari ya adalah sunat. Enggak, Bang Ucup itu nggak nyambung. Ini bukan Brit milah, tapi milah Ibrahim, bukan Brit milah.
Iya, milah Ibrahim itu ada berapa di Islam? Tapi ini nggak nyambung gitu. Suratnya ini Bukan gak nyambung. Yang namanya milah Abraham itu ada berapa dalam Islam? Ya saya nggak paham. Katanya Islam lama. Tapi kan nggak segitunya. Ketahuan sekarang. Tapi kan nggak segitunya belajar gitu loh. Milah gitu. Nggak ngerti aku. Nggak ngerti Baik. sampai belajar milah-milah gitu. Satu, milah Abraham tidak menyekutukan Allah. Kedua, milah Abraham adalah berkurban. Yang ketiga, milah Abraham adalah sunat. Oke? Yang keempat, milah Abraham adalah mendidik anak. Tuh. Nah, makanya Jadi, yang dimaksud gimana tadi, Ustaz? yang dimaksud milah itu apa? Makanya pahami kata Kristen dan kata Yahudi. Apa yang dimaksud milah? Milah itu adalah sunat. Dia lebih spesifik gitu. Ustadz, Hmm. jadi gimana itu tadi omongan Ustadz tadi sebagai pengikut Kristus, Ustadz? Ya iya tadi saya udah jelaskan. Nanti ulanglah videonya bang ya. Kacau juga bang Roh Kudus ini nggak dengerin saya sih. Enggak. Jadi Ustadz mengikut Kristus gitu. Ya iya. Seorang Ustadz pengikut Kristus gitu, Ustadz. Bang, kalaunya Islam itu bukan pengikut Kristus, batal Islamnya. Gimana sih? Kalau Islam tuh ya tanya tuh di bawah yang Islam. Kalau dia ya bukan pengikut Yesus ya, tidak mengikuti Yesus, batal Islamnya. Contoh kata Yesus, sembahlah Berarti- Allah ya. Bentar Bang Roh Kudus. Kata Yesus sembahlah Allah, lalu Islamnya nyembah berhala, nyembah patung. Batal Islamnya. Makanya umat Islam di bawah itu juga Terus nyembah Allah, kayak yang dikatakan oleh Yesus. Terus kalau Yesusnya bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ikut juga. Betul, di Islam kami di Islam ada tentang masalah hari Sabat. Quran surah Al-Baqarah. Ya, terus Quran surah Al-A'raf isinya tentang masalah hari Sabat untuk Yahudi. Percaya kami tentang Sabat. berarti Kenapa? berarti kalau Yesus itu Tuhan, Apanya? kalau Yesus itu Tuhan, Ustadz ikut juga. Enggak, Yesus di situ dikatakan ya bahwa dia Tuhan di hari Sabat, betul? Betul enggak? Sebelum sebelum Anda mengatakan Yesus Tuhan di hari Sabat, hari-hari lain kagak jadi Tuhan gitu. Kan kocak jadinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Iya itu untuk Yahudi bang. Nah, Islam pun tahu hari Sabat itu untuk Yahudi. Kenapa emang? Ada ayatnya di Ustadz Quran. ikut juga itu. Ya jelas Ya, lah. Ustadz ikut. Bukan berarti saya ikut ritual Yahudi, tapi kami paham memahami Sabat dalam Islam karena ada di Quran. Kapan hari Sabat? Kapan hari Sabat bagi Ustadz? Sabat itu Sabtu. Dari artinya aja udah ketahuan Sabtu. Sabtu berarti kayak mana? Iya. Gimana caranya Ustadz mengingat dan mengkuduskan hari Sabat itu? Bang, dari katanya aja sabata kan kayak gitu. Dia fi'il, ya kata kerja. Sabata yasbitu. Iya. Hmm. Gimana Ustadz mengkuduskan hari Sabat itu? Gimana? Bang, kami yang dimaksud mengkuduskan hari Sabat, kami menghormati hari Sabat. Ya, menghormati bukan berarti kami ikut ritualnya kayak Yahudi, kagak. Makin kagak jelas pula ini Bang Roh Kudus. Tapi ingat Karena apa? hari Sabat Ustadz pengikut Kristus, pengikut Yesus, gitu kan? Karena Yesus makanya Ustadz Islam. Nah sementara di Kristen kami tahu Yesus bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kan gitu. Bukan di Kristen, itu Jadi di gimana Yahudi Ustadz kata Yesus. mengkuduskan hari Sabat?
Bang, itu bukan di Kristen, di Yahudi, karena Yesus kagak kenal Kristen. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu kata-kata di mana rupanya itu Ustaz? Iya, Kata kata-kata siapa? Yesus, Kata- ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dia berpesan kepada Yahudi untuk menguduskan hari Sabat. Wajar ya, mereka melakukan ritual-ritual masalah Sabat di zaman dulu. Kenapa? Iya. Terus? Ustadz pengikut Yesus. Ustadz bilang Oh, Ustadz iya. pengikut Yesus karena Yesus makanya Ustadz Islam. Nah, terus bagaimana Ustadz mengkuduskan hari Sabat, Ustadz? Bang, ya saya tidak mengikuti ritual Yahudi. Oke? Tidak mengikuti ritual Yahudi. Emangnya Anda mau bilang Yesus Ritual dengan Yesus. murid-muridnya lagi curi Ritual gandum di hari Yesus. Sabat. Jadi saya setiap hari Sabtu harus curi sawah orang gitu. Maunya kayak gitu. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Baik, Bukan saya kata ingat hari. Yahudi, kata Yesus. Bentar dulu, dong. Bang. Ya, Yesus. bentar dulu. Kayak gini, ya saya jelaskan sampai selesai. Jadi begini, Bang, ya, ingat dan kuduskan hari Sabat, Kak. Baik, kata Yesus kayak gitu. Di hari Sabat, Yesus itu dengan murid-muridnya lagi panen gandum orang, kan gitu. Jadi nanti kalaunya Anda Gimana memaksa ditulis? saya, gini, ya memaksa saya ingat dan kuduskan hari Sabat kayak Yesus. Aduh, nanti setiap hari Sabtu saya panen semua itu sawah orang, Bang. Di mana ditulis Kan ada hari Sabat? kacau, Yesus aduh, memanen aduh. gandum? Ustadz, Hah? di mana ditulis bahwasanya hari Sabat Yesus memanen Matius gandum? 21, Matius Di mana? 21. Matius Apa 21 apa ditulis? 22, Coba. bentar. Satu. Matius ya, satu atau 22, oke. Bentar. Matius 21. Bentar, Matius ya kalau nggak salah itu. Bentar ya Bang ya, saya cariin nih. Saya ada buka. Oh, Matius 12 bukan 21. Matius 12. Matius 12. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Ayat Karena berapa, lapar, Kak? murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Nanti kalaunya ingat dan kuduskan hari Sabat kayak Yesus, hari Sabtu saya panen sawah orang duluan nanti ya. Udah dibilang saya nggak ikutan Oh, kayak jadi kan- gitu. Aduh. Dari ayat 21 ini Ustadz, dari ayat 12 ini Ustadz, itu kan dijelaskan mereka mengambil gandum untuk memakan, bukan untuk menjual, bukan untuk memanen, kan Ustadz. Jadi mereka Baik. tidak bekerja di hari Sabat. Baik, kalau begitu Bang ya, yang namanya memetik bulir bekerja atau bukan? Yaitu memetik kata kerja, ya berarti Ya kerja, iya, Ustadz. artinya kerja dia di hari Sabat Bang. Aduh, gimana sih? Terus oke, kalau itu Anda nggak paham ya, artinya dia kerja di hari Sabat. Terus yang namanya ya memetik bulir gandum di sawah di ladang orang tanpa izin itu namanya apa? Di mana dibuat tanpa izin, Ustadz? Coba Bang. jelaskan ayatnya, memetik ladang gandum di ladang orang tanpa izin. Yang mana, Ustadz? Bang, coba baca ayat 1 dan 2-nya. Nih saya bacakan ya buat teman-teman biar juga teman-teman paham ya. Nih ya, judulnya murid-murid memetik gandum hari Sabat. Pada waktu itu, ya pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Saya tanya, ini ladang milik siapa? Saya tanya dulu ladangnya milik siapa nih, sama Kristen. Ladangnya milik siapa? Iya, kalau di sini nggak ada ditulis itu ladang siapa. Ya udah, Ustadz. artinya apa? Tidak ditulis ladang siapa, oke? Nah, lalu apa nih? Selanjutnya,
Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat murid-murid itu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Kagak boleh kerja, kagak boleh panen-panen sawah orang tanpa izin, karena pemiliknya kagak ada di tempat, ya, kagak ada izinnya. Aduh. Nah, ayat tiganya Ustaz. Tetapi Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam. Oh, jadi gini Bang. Artinya setiap hari Sabat sesuai Daud dan Yesus saya makan-makan kan gitu ya. Udah saya makan juga tiap hari Sabtu. Kenapa? Gak masalah. Tiap hari Sabtu saya juga makan kan kayak gitu. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan setiap hari Sabtu panen sawah orang. Nggak mau saya. Ya ini Ustaz, kalau lapar maka makanlah, kan itu dibilang Ustaz. Oke. Jadi dia tidak ada di situ dijelaskan bahwasanya mereka mencuri dari ladang yang tidak ada izin apa segala macam. Mereka tidak ada bilang kan mereka mencuri kan? Ya, kan nggak ada bilang mereka minta izin kan? Ya nggak ada juga mereka. Iya makanya. Kalaunya mereka tidak ada bilang mereka mencuri, mereka juga tidak ada bilang minta izin. Pasti lebih kuat apa? Lebih kuat kita menuduh dia tidak meminta izin. Artinya apa? Kalau dia tidak meminta izin artinya mencuri. Meskipun dia kagak ada ngomong, dia kagak mencuri, nggak perlu ya. Gak mungkin orang mencuri itu gini bang ya. Gini, kalau ngaku dia mencuri ya secara logika aja di Indonesia penuh penjara bang ya. Mana sih jadi yang namanya mencuri itu kagak perlu harus bilang mencuri, nggak perlu. Tapi dilakukan tanpa izin. Nggak mungkin kalaunya di Indonesia orang mencuri ngaku penuh ini penjara ya. Aduh. Gini Ustaz, yang dikatakan mencuri, contohnya gini, aku mengambil buah dari ladang Pak Ustadz. Udah dijelaskan aku ngambil ladang dari ladang Pak Ustadz. Ustadz ini yang memang betul-betul orang lain gitu. Iya. Itu baru mencuri. Jadi betul. Di sini tidak dijelaskan itu ladang siapa, apakah itu harus memakai izin. Karena gini contoh ya Ustadz ya, aku mengambil buah dari hasil panen saudaraku, aku tidak akan mencuri, itu disebut gitu loh. Nah, ya itu dijelaskan saudara. Kan di situ kagak dijelaskan kata Anda. Tidak ada. Ini tidak ada dijelaskan bahwasanya dari mana diambil, dari siapa diambil. Jadi tidak bisa kita simpulkan itu mencuri atau tidak gitu loh. Bang, jadi sesuatu yang tidak gini bang ya, gini kalau Anda mau lihat yang namanya pencurian itu mau ada pemiliknya atau kagak, namanya kalau tanpa izin itu namanya mencuri bang ya. Kagak mungkin kagak ada pemiliknya ladang orang, kagak mungkin berbuah itu bulir ya ladang kalau tidak ada pemiliknya. Mana sih mikirnya? Aduh, artinya bang di situ ada pemiliknya, cuma dia kagak izin. Ustadz, tumbuh-tumbuhan pun Ustadz semuanya berawal tidak ada yang ditanam Ustadz. Yang ditanam perorangan tidak dari situ dasarnya Ustadz. Ada juga tanaman tumbuhan yang memang tumbuh karena memang tumbuh sendiri Ustadz. Apalagi bang, yang namanya ladang. Bang, bentar. Anda perlu tahu tanaman yang namanya gandum ya, itu kagak ada tumbuh sendiri sampai berbulir bersusun-susun, gak ada. Kalaupun kita mau bilang itu adalah gandum liar ya, gandum liar pasti langka satu pohon ke daerah lain gitu. Bukan seperti memanen lalu bisa dimakan. Pakai ini gitu.